Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pagi Bu, Waalaikumsalam iya, wabarakatuh. ya terima kasih. Baik ya, untuk mata kuliah farmakovigilen di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang klasifikasi efek samping obat ya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk klasifikasi efek samping obat ini ada dua kriteria ya. Yang pertama adalah berdasarkan namanya WHO ART ya, World Health Organization Adverse Reaction Terminologi. Jadi terminologinya itu berdasarkan kriterianya si WHO ya. Nah, yang kedua adalah kriteria berdasarkan MEDRA atau MEDRA, Medical Dictionary for Regulatory Activities. Ya, jadi kamusnya itu berdasarkan si MEDRA. Nah, apa bedanya antara kedua kriteria itu? Nanti bisa kita lihat pada slide berikutnya ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, WHO ART merupakan sistem terminologi yang dikembangkan oleh WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring di Uppsala, Swedia ya. Jadi ini untuk mengklasifikasikan dan mengkodekan laporan efek samping obat secara terstandarisasi di seluruh dunia ya. Terminologi ini digunakan dalam basis data Uppsala Monitoring Center atau yang dikenal dengan UMC sebelum digantikan secara bertahap oleh sistem MEDRA. Nah, jadi kan tadi ya ini WHO ini secara bertahap digantikan oleh MEDRA ya yang itu lebih simpel ya untuk terminologinya ya, terminologi dari efek samping obat ya. Nah, di WHO-ART ini struktur klasifikasinya dia bersifat hierarkis dan terdiri dari 3 tingkat ya. Dia pertama berdasarkan sistem organ atau yang lebih dikenal dengan istilah SOC ya, sistem organ class. Nah, di mana di sini mengacu pada kelompok besar efek samping yang berhubungan dengan organ atau sistem tubuh tertentu seperti misalkan ya efek samping di pencernaan, di sistem pencernaan. Kemudian efek samping di sistem saraf pusat, di kulit atau sistem pernafasan dan lain sebagainya. Jadi dia tata hierarkinya pertama berdasarkan sistem organ. Nah, kemudian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan istilah preferen ya atau PT, preferred term. Jadi istilah preferen itu adalah istilah standar yang mewakili suatu reaksi spesifik dari efek samping obat. Nah, kemudian tata hierarkinya juga diklasifikasikan berdasarkan istilah sinonim atau dia lebih terperinci yang kita kenal dengan IT atau included term ya. Di mana di sini sinonim atau istilah lain yang mengacu pada efek yang sama. Jadi ini adalah sinonim dari tata hierarki yang kedua yang untuk preferen itu. Nanti kita lihat lebih detail apa sih bedanya ya antara preferen ini ya dengan yang terperinci ya. Oke. Contohnya begini ya. Ada reaksi mual. Nah, di mana reaksi mual itu diklasifikasikan dalam sistem organ. Jadi mual itu di mana? Tentu saja di saluran cerna ya. Jadi tata hierarkinya dia berdasarkan sistem organ ya. Di situ ditulis digestive system disorder ya. Jadi gangguan pada sistem saluran cerna. Nah, kemudian berikutnya untuk istilah preferennya adalah nausea yang kita kenal dengan mual ya, kita kenal mual ya, itu sama ya, nausea ditulisnya ya. Dan included termnya mencakup feeling sick atau questioners. Jadi nausea itu kan ya rasanya itu enggak nyaman lah ya, ada keluhan, sakit gitu, pokoknya enggak nyaman. Nah, itu adalah tata hierarki untuk istilah yang terperinci ya. Jadi kita kembali lagi ke slide yang ini. Oh, berarti kalau mual itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan digestif ya, digestif. Jadi saluran cerna. Kemudian istilah preferen, istilah
yang umum digunakan untuk atau istilah standar yang digunakan untuk mewakili suatu reaksi spesifiknya adalah nausea. Orang semua tahu ya, nausea itu adalah mual ya. Jadi kalau kita berbicara nausea vomitus gitu ya, nausea itu di um, Australia, mau dia di Singapura, di Malaysia, orang tahu ya untuk istilah nausea ini karena memang dia merupakan istilah standar ya. Nah, kemudian juga ada sinonim tadi ya yang lebih terperinci ya, feeling sick ya. Jadi merasa dia sakit rasanya ya, mual tuh nggak nyaman di dia. Oke, itu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk term dari tata hierarki menurut WHO ART. Nah, kemudian yang kedua adalah contohnya ini ruam kulit. Nah, si ruam kulit ini diklasifikasikan di bawah apa dia? Gangguan tentu saja pada kulit ya, skin and appendage disorder, dengan istilah preferennya adalah ras ya. Kita kenal ya istilah umum. Oh, kalau ruam itu ras ya, ruam kulit kemerahan itu ras ya. Nah, kemudian yang lebih rincinya itu istilahnya adalah makulopapular ras atau skin eruption ya. Jadi terjadi erupsi pada kulit atau kalau di apa namanya efek-efek dari skincare yang kita sering dengar adalah istilah purging ya, purging itu. Jadi dia ras kemerahan ya kalau misalkan menggunakan produk skincare tertentu atau misalkan setelah exfoliate, setelah habis exfoliate, eksfoliasi, pasca expo itu akan terjadi ras ya, sedikit ras pada kulit ya, dan juga terjadi purging. Purging itu sebetulnya adalah skin eruption ya. Jadi erupsi dari kulit itu untuk menggantikan sel kulit yang mati itu dalam konteksnya si skincare ya, exfoliate. Nah, tapi kalau ruang kulit di sini tentu yang kaitannya dengan masalah efek samping dari obat ya. Sebetulnya itu juga ya efek samping dari produk-produk skincare yang digunakan. Jadi ruang kulit di sini mungkin setelah dia minum obat tertentu, antibiotik tertentu atau obat tertentu terjadi ras ya tanpa adanya gejala ras. Oke, saya kira cukup mudah ya untuk dipahami istilah-istilah yang terkait dengan efek samping obat menurut kriteria WHO ART. Nah, untuk kategori kausalitas yang dipaparkan pada efek samping menurut WHO ART ini, dia terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah certain, kemudian probable, possible, unlikely. Yang kelima adalah conditional atau unclassified, ya, kemudian unaccessible, ya, atau dia tidak bisa diklasifikasikan. Apa itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah certain ya, certain tentu atau pasti ya. Apa kriteria efek samping dari certain ini? Yang pertama adalah adanya hubungan antara waktu pemberian dan kejadian adverse drug reaction ya. Nah, ini sangat masuk akal. Jadi ada hubungan. Jadi setelah pasien itu minum obat tertentu, kok dia ngantuk ya, seperti itu. Setelah pasien itu minum obat tertentu, kok ada gatal-gatal, dia merasa sedikit gatal, atau misalkan setelah dia minum obat tertentu, dia merasakan mual, muntah kan. Nah, itu adanya hubungan yang sangat masuk akal. Nah, kemudian tidak terdeteksi adanya penyebab lain, baik itu penyakit ataupun obat lain yang dikonsumsi oleh pasien yang bisa menjelaskan reaksi tersebut ya. Jadi memang itu pasti ya efek sampingnya yang pasti. Misalkan, jangan-jangan ada sakit ini GERD ataupun dispepsia, jadi karena itu barangkali bukan karena obatnya, mungkin seperti itu. Enggak, jadi itu di skip atau bisa kita singkirkan. Tidak ada penyebab lain dari penyakit atau obat yang bisa menjelaskan reaksi tersebut ya. Oke, yang berikutnya adalah gejalanya itu akan membaik setelah obat dihentikan ya. Jadi setelah obat itu dia sudah mengalami proses metabolisme dan ekresi ya. Nah, itu nanti gejala efek samping itu akan mereda dengan sendirinya. Istilah ini kita kenal dengan
positif the challenge ya, begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah reaksi terjadi kembali bila obat itu diberikan lagi. Jadi dia akan berulang ya. Nah, skemanya itu berulang. Kalau minum obat itu maka akan begitu lagi gitu. Nah, biasanya ini dirasakan oleh pasien-pasien dengan penyakit kronis yang mana pemberian obatnya itu adalah pemberian dalam jangka waktu yang lama, itu akan dirasakan terus ya. Jadi istilahnya reaksi terjadi kembali bila obat diberikan adalah positif re-challenge ya. Dan itu yang Anda ingat-ingat ya. Jadi itu pastilah ya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kriteria lain dari ya ini lebih rinci ya penjelasannya dari sumber pustaka lain adalah certain itu katanya manifestasi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal. Dilihat dari waktu kejadian dapat diterima bahwa terjadi setelah penggunaan obat ya. Kemudian tidak dapat dijelaskan bahwa efek samping tersebut merupakan perkembangan penyakit ya, sama dengan tadi ya. Kemudian respon terhadap penghentian obat dapat dilihat secara farmakologi dan patologi. Efek samping tersebut secara definitif dapat dijelaskan dari aspek farmakologi. Jadi seorang apoteker kan dia bisa menjelaskan ya kenapa misalkan CTM itu dia bisa menimbulkan efek samping ngantuk ya. Padahal dia mekanisme kerjanya adalah sebagai dia menghambat reseptor histamin H1 ya, dia sebagai antihistamin H1. Jadi secara farmakologi kenapa bisa dia menyebabkan kantuk ya? Apa yang dipengaruhi? Jadi bisa dijelaskan secara farmakologi ya. Oke, itu dia. Tadi sudah yang poin-poin itu. Nah, kita lihat aja contohnya biar lebih gamblang ya. Yang pertama adalah certain pasti. Kasus pertama contohnya adalah reaksi anafilaksis setelah pemberian obat. Nah, ini ada skenario ya. Seorang pria berusia 35 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosis faringitis streptococcus ya, dan diberikan injeksi penisilin G secara intravena ya. Beberapa menit setelah injeksi pertama, pasien tiba-tiba mengalami sesak nafas berat. Oke. Kemudian timbul ruam urtikaria di seluruh tubuh. Ya, urtikaria itu dia lebih gatal ya. Ras urtikaria. Biasanya urtikaria itu didahului dengan adanya ras atau kemerahan ya, ruam ya. Kemudian tekanan darah menurun secara drastis dan menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya shock anafilaktik ya. Nah, ini adalah reaksi hipersensitif tipe 1 yang cepat ya. Cepat sekali dia terjadi ya. Kita sudah bahas kemarin efek samping obat ya, untuk materinya ada yang cepat ya. Jadi reaksi hipersensitif tipe 1, 2, 3, dan 4 yang paling cepat ini adalah 1 ya. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa tidak ditemukan riwayat penyakit lain ataupun penggunaan obat lain yang dapat menjelaskan reaksi tersebut ya. Setelah pemberian adrenalin dan penghentian obat, kondisi pasien segera membaik. Nah, jadi skenarionya ini jelas ya, pasien pria ini datang dia mengeluh faringitis streptococcus ya. Jadi ada radang pada faringnya ya, itu yang disebabkan oleh streptococcus. Nah, oleh dokter yang di IGD nih mungkin ya ataupun di poli diberikanlah injeksi penisilin G secara intravena yang tujuannya adalah untuk secepat mungkin membunuh bakteri streptococcus ini ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien tiba-tiba mengalami sesak nafas berat. Nah, ini kan suatu kejadian yang bikin nervous ya. Tidak hanya bagi pasien, dokter yang memberikan suntikan itu pun dia akan cemas. Kenapa pasiennya seperti itu? Dia akan ketakutan ya, kok setelah saya injeksikan penisilin G ya secara intravena pula tentu cepat reaksinya. Yang terjadi ini. Nah, kalau seperti itu kan ini sudah shock anafilaksis. Nah, dokter biasanya segera itu memberikan bagaimana untuk menghentikan reaksi hipersensitif shock anafilaksis akibat penisilin G. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya kalau kita lihat dari skenario ini. Yang pertama adalah
bisa jadi pasien ini baru pertama kali menggunakan penisilin G. Sebelumnya mungkin dia menggunakan antibiotik dari golongan lain, ya. Jadi tidak ada riwayat penggunaan antibiotik, ya. Tapi biasanya kalau di IGD puskesmas ataupun di rumah sakit, ya, itu ditanyakan dulu, ya. Biasanya ditanyakan dulu sebelum dokter memberikan obat. Ada riwayat alergi atau tidak ya kepada keluarga pasien, ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, ya diberikanlah penisilin G. Ternyata baru terpapar pertama kali timbul shock anafilaksis. Nah, itulah kenapa jadi petugas medis, ya, itu harus tenang, ya. Dia harus tenang, ya, harus bisa ngontrol dirinya sendiri dan tidak panikan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang diberikan? Diberikanlah secepat mungkin adrenalin, karena apa yang terjadi? Yang terjadi adalah shock anafilaksis ini, salah satu simptomnya adalah tekanan darah itu akan menurun drastis, dan ini tentu sangat berbahaya sekali, ya, apabila itu terjadi shock hipotensi. Biasanya shock anafilaksis yang terjadi secara tiba-tiba itu akan menyebabkan terjadinya shock hipotensi juga, ya. Tekanan darah akan menurun secara drastis. Segera diambil injeksi adrenalin, ya. Obat ini kan sudah tidak diberikan lagi penisilin G, dan alhamdulillahnya kondisi pasien segera membaik. Nah, itu adalah kriteria efek samping obat yang termasuk kategori certain, ya, certain. Ini pasti dia hubungan waktu itu cepat sekali, ya, antara pemberian obat dengan kejadian yang ADR yang masuk akal, ya. Nah, kemudian ini beberapa minggu kemudian penisilin kembali diberikan oleh tenaga kesehatan yang tidak mengetahui riwayat reaksinya. Nah, ini agak sedikit tidak masuk di akal atau tidak sesuai SOP. Ini tidak sesuai SOP. Jadi misalkan suatu ketika pasien ini balik lagi, ya kan, mungkin dengan infeksi jenis lain, begitu diberikanlah penisilin lagi, ya. Seharusnya ini setahu saya yang biasanya terjadi di lapangan adalah ketika sudah diketahui bahwa pasien ini dia mempunyai riwayat alergi terhadap sesuatu obat, maka dokter akan menginformasikan ke pasien, mewanti-wanti kepada pasien ataupun keluarga pasien, itu katanya bapak atau ibu pasien ini, ya, kalau ke keluarganya, beliau menderita alergi jenis penisilin. Tolong diingat-ingat kalau misalkan nanti berobat, ya, diberitahukan kepada dokter, ya, ataupun petugas medis di sana bahwa pasien ini dia menderita alergi penisilin. Itu harus diingat-ingat seumur hidupnya, ya. Jadi pasien sendiri itu tahu dia bahwa dia alergi penisilin, maka tidak akan diberikan, tidak akan kejadian lagi, ya. Kalau misalkan itu tidak diperhatikan, nah itu, ya, kalau di lapangan, ya, kadang-kadang lupa pasiennya ataupun kadangkala ini, tapi saya kira enggak, ya, kalau dari dokternya kalau udah kejadian seperti itu pasti diberitahukan, ya. Nah, ini kadang-kadang diabaikan gitu, ya, atau lupa ketika ada keluhan yang perlu segera diobati, kadang-kadang ini tidak disampaikan. Nah, terjadilah kembali reaksi alergi yang menyebabkan shock anafilaksis yang sama secara cepat. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk asesmennya, ini dari skenario ini bisa dinilai bahwa hubungan waktunya yang jelas, ya, jelas itu setelah pemberian. Tidak ada penyebab alternatif. Kan ditanyain tuh kalau misalkan ada alergi, ya, itu akan ditanyain sebelumnya makan apa, ya, minum apa, atau terpapar dengan apa, ataukah ada digigit serangga dan segala macam, ya. Oke, itu, ya, poin-poinnya yang Anda perlu pahami. Yang ketiga adalah perbaikan terjadi segera setelah penghentian obat dan diberikan obat yang bisa mengatasi simptom dari shock anafilaksis itu, ya. Kemudian pasti adanya kekambuhan setelah pemberian ulang obat. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Nah, kita sebagai apoteker pun bisa memberikan informasi setelah misalkan kan pasien itu kan akan diresepkan obat sama dokter, dan biasanya dokter menginformasikan kepada apoteker. Biasanya apoteker itu akan menegaskan kembali
informasinya bahwa pasien ini mempunyai riwayat alergi, dan jangan sampai kejadian. Itu harus diingat-ingat di seumur hidupnya, karena kalau sudah terpapar alergen yang sama, itu pasti akan kejadian lagi, karena sel memori ya itu pasti dia akan menyimpannya, ketika itu terpapar lagi akan kambuh ya. Nah, reaksi ini tentu memenuhi kriterianya certain dari WHO ART ya, cukup bisa dipahami ya. Nah, oke. Ini ada 2 kasus ini supaya Anda dengan contoh-contoh kasus ini Anda bisa memahaminya ya. Oke, jadi Anda nanti bisa melakukan apa namanya, asesmen penilaian juga ya. Ini kenapa ya, ada nggak sangkut pautnya. Nah, contoh kasus yang kedua adalah sindrom Stephen Johnson ya, akibat lamotrigin ya, Stephen Johnson syndrome ya. Anda tahu ya, gue sampai gosong itu pasien ya. Ya, kita langsung aja ke narasi dari skenario kasus ini. Seorang wanita berusia 28 tahun memulai terapi lamotrigin untuk epilepsinya ya, dengan dosis awal yang ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan protokol. Nah, pada hari ke-10 pengobatan, pasien mulai mengalami demam, nyeri tenggorokan, serta muncul lesi pada mukosa mulut dan kulit yang meluas. Mengarah pada diagnosis Stephen Johnson Syndrome ya, SJS. Nah, itu. Nah, mukosa mulutnya kena ya, ruam kulitnya itu meluas, demam juga ya, padahal si lamotrigin ini adalah obat epilepsi ya. Kenapa dia bisa menyebabkan seperti ini ya? Nah, tidak ada riwayat pengobatan penggunaan obat lain atau infeksi yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Jadi pasien ini tidak terkena infeksi ya. Nah, tentu saja setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ya, apakah angka leukositnya meningkat atau tidak ya. Oke. Nah, setelah lamotrigin ini dihentikan, lesi dan gejala sistemik secara bertahap membaik dengan perawatan suportif ya, terapi suportif. Jadi dokter di sini memang dia harus cepat melakukan diagnosa dan mengakses menilai kejadian efek samping obat. Ya, setelah ditelusuri, kenapa ya 10 hari dia nggak ada terpapar virus atau bakteri apapun. Setelah lakukan cross check dengan pemeriksaan lab darah, itu tidak ditemukan adanya kenaikan angka leukosit yang menunjukkan adanya kejadian infeksi seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, maka dokter yang yang melakukan diagnosa itu dia menelusuri obat apa yang diberikan. Ternyata lamotrigin, tentu berdasarkan evidence base ya. Mereka sudah sering ya, tentu mereka sudah sering ilmiah, kasus-kasus mereka sudah tahu nih lamotrigin ini ya pada pasien ini menyebabkan efek samping certain, yaitu Stephen Johnson syndrome ya. Oke. Ya, sudah membaik pasien ini setelah dihentikan ya. Terapi suportif tentu untuk menanggulangi gejala. Kalau demam ya diberikan antipiretik, kemudian kalau obat radang diberikan agen kortikosteroid ataupun NSAID ya, seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa bulan kemudian lamotrigin kembali diberikan karena kurangnya dokumentasi medis ya. Bisa jadi disebabkan karena misalkan pasien ini bepergian ke suatu kota ya, atau dia berpindah kota sehingga kurangnya dokumentasi medis. Kemudian juga informasi yang diberikan kepada pasien ini ya kurang, sangat kurang. Mungkin karena di rumah sakit itu pasien dipoli biasanya kan banyak gitu ya, dipoli penyakit dalam apalagi itu biasanya itu banyak, kadang-kadang ini terlupakan seperti itu ya. Kalau di rumah sakit biasanya kan hektik ya seperti itu, kadang-kadang tertulis saja ya, tertulis di catatan medis pasien atau nanti kan tertulis di dokumen di lembar yang dibawa pulang oleh pasien ya, catatan medisnya, kemudian nih obat-obat yang diberikan. Karena saking banyaknya pasien, kadang-kadang cuma diberikan ini obat yang mesti dibawa pulang ya. Biasanya itu dari farmasi itu memberitahukan obat ini diminum sekian, 2 kali sehari, 3 kali sehari, berapa item, hanya itu. Kadang-kadang ini
kelupaan memberitahukan bahwa pasien ini sudah nggak diberikan lamotrigin lagi karena dia bisa menyebabkan reaksi Stevens-Johnson syndrome. Oke, dia. Pola kejadian ini mencakup waktu kemunculan yang khas, decelen positif, recellence positif, menguatkan bahwa reaksi tersebut tergolong certain ya. Jadi pasti itu ya. Kalau pasti itu sesuatu yang pasti ya untuk efek samping obat ini itu berarti 100% ya disebabkan oleh obat yang diberikan kepada pasien itu. Oke, yang kedua adalah kategori probable, itu kemungkinan besar ya atau likely, kemungkinan besar. Nah, bagaimana kriteria dari probable ini? Yang pertama adalah hubungan waktunya masuk akal, kemudian tidak ada penjelasan lain yang lebih mungkin, reaksi membaik setelah obat dihentikan, rechallenge tidak dilakukan dan tidak diperlukan. Ya, kadang bingung ini apa bedanya ya antara certain dengan probable. Ya. Nah, manifestasi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal, ini sama dengan yang tadi, tidak tampak sebagai perkembangan penyakit, ya. Respon terhadap penghentian obat secara klinik dapat diterima, ya. Oke, tapi rechallenge tidak perlu. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh skenario. Kasus 1 ya, mual dan muntah setelah pemberian metformin, ya. Oke. Jadi ada seorang wanita berusia 52 tahun dengan diabetes tipe 2 baru memulai pengobatan dengan metformin 500 mg 2 kali sehari. 2 hari setelah minum obat, ia mengeluhkan mual hebat disertai muntah, terutama setelah makan, ya kan? Setelah makan, nah biasanya kan secara umum diketahui bahwa obat itu supaya jangan menimbulkan efek samping mual atau bahkan muntah harusnya diminum setelah makan. Tapi ini kenapa ya setelah makan juga menimbulkan efek mual hebat disertai muntah. Kalau sudah mual hebat pasti dimuntahkan ya. Oke. Tidak ada riwayat penyakit saluran cerna sebelumnya dan dia tidak sedang mengkonsumsi obat lain. Setelah metformin dihentikan, atas saran dokter, gejala mual dan muntah menghilang dalam waktu 2 hari. Namun pasien tidak menerima metformin lagi sehingga tidak ada data rechallenge-nya ya. Jadi gini, bedanya dengan yang tadi ya, certain itu kan sudah pemberiannya sudah berulang kayak penisilin, kayak lamotrigin tadi ya. Cobalah diberikan lagi dan ternyata sama ya. Jadi ada terikot ya. Nah, kalau pada yang ini ya, probable ini, itu obatnya nggak lagi diberikan. Ya, dokternya memutuskan, udah berarti si pasien ini tuh nggak cocok ya sama metformin gitu, karena efek sampingnya yang dia nggak bisa menerima, tubuhnya tidak bisa menerima, sehingga kita ganti nih ya metformin gitu, diganti. Artinya apa? Tidak ada data rechallenge, tidak ada data pengulangan lagi, ya sudah sampai di situ aja. Jadi untuk mengaksesnya, ya karena waktu kejadian masuk akal tidak ditemukan penyebab lain yang lebih mungkin serta gejala menghilang setelah obat dihentikan, ya positif rechallenge. Kasus ini dikategorikan sebagai probable, ya jadi kemungkinannya besar karena metformin, ya meskipun tidak ada rechallenge-nya, tidak ada pengulangan dari pengobatan itu sendiri ya, bisa dipahami ya. Kemudian contoh kasus kedua, ini ruam kulit setelah pemberian allopurinol. Oke, seorang pria berusia 60 tahun dengan hiperurisemia kronik baru mengkonsumsi allopurinol 100 mg per hari. Setelah sekitar seminggu, dia mengalami ruam makulopapular ringan di seluruh tubuh bagian atas yang disertai rasa gatal. Pasien tidak menggunakan obat lain dan tidak memiliki riwayat alergi atau kondisi kulit sebelumnya. Dokter ini menghentikan allopurinol. Ya, dan ternyata memang benar keputusan dokter ini. Nah, dalam beberapa hari ruam itu menghilang tanpa terapi tambahan. Obat tidak diberikan kembali karena pertimbangan keamanan. Padahal obatnya penting ya untuk anti hiperurisemia ya. Jadi kalau allopurinol ini ya dia merupakan obat asam urat dengan mekanisme kerja menginhibisi santin oksidase ya. Oke, karena kadar asam urat di dalam serumnya itu tinggi ya. Tentunya ini. Nah,
tidak diberikan allopurinol. Ini karena adanya efek samping yang tidak aman. Oke. Nah, penilaiannya waktu timbulnya gejala sesuai. Ada perbaikan setelah penghentian obat dan tidak ditemukan penyebab lain yang lebih mungkin sehingga kasus ini masuk dalam kategori probable meskipun rechallenge tidak dilakukan sama dengan yang tadi ya. Artinya berarti pasien ini nggak cocok padahal itu adalah obat pilihan untuk apa namanya hiperurisemia ya mungkin dengan pemberian yang lain mungkin dengan febuxostat ya barangkali itu lebih bisa diterima oleh pasien ya dia lebih aman acceptable juga respon tubuhnya ya bisa diterima oleh tubuhnya dan juga aman ya mungkin itu ya oke yang ketiga possible. Kalau tadi probable itu kemungkinannya besar, kalau possible ini mungkin ya. Nah, untuk kata mungkin ini ya definisi operasional mungkin ini bagaimana ya sebetulnya. Kita lihat kriterianya. Pertama, hubungan waktu masuk akal, tetapi ada kemungkinan penyebab lain, penyakit atau obat lain. Nah, ada masuk ya. Ada pengaruh penyakit atau obat lain. Jadi ini masih tentu dia possible, nggak certain ya, nggak pasti ya ini ada faktor lain nih kayaknya ya. Oke, detailing tidak bisa dilakukan atau tidak jelas karena untuk diberikan pemaparan obat berulang ini mungkin risiko keamanannya ini akan lebih besar daripada manfaat dari obat itu sendiri, manfaat terapi ya. Nah, oke, manifest efek samping hasil uji lab abnormal, kemudian dapat dijelaskan oleh kemungkinan perkembangan penyakit atau disebabkan oleh obat lain ya. Informasi terkait penghentian obat tidak lengkap atau tidak jelas ya karena nggak bisa lagi diberikan ya secara berulang. Nah, kita lihat kasusnya ya untuk possible ini terjadi peningkatan enzim hati setelah penggunaan simvastatin. Ya. Seorang pria berusia 55 tahun datang kontrol rutin setelah 3 minggu mengkonsumsi simvastatin 20 mg per hari yang diresepkan untuk dislipidemianya, tepatnya untuk hiperkolesterolemia. Pasien juga mengkonsumsi amlodipin untuk hipertensi sejak beberapa bulan sebelumnya. Oke, berarti di sini ada kombinasi obat lain ya, simvastatin dan juga amlo. Oke, kita lihat. Ia tidak mengeluhkan gejala tertentu, namun pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan kadar enzim hati alanin aminotransferase ALT 110 unit per liter dan aspartat aminotransferase AST-nya 95 unit per liter ya. Tentu saja keduanya melebihi ambang normal ya. Ini ambang normal ya. Oke, biasanya di atas 50 nih AST ya, di bawah 50 nih. Ini kenapa terjadi peningkatan ya. Meskipun ini sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan karena kalau sudah 5 kali dari angka normal, nah itu adalah suatu gangguan hati yang serius ya, serius. Lalu ini kenapa? Makanya akan dilakukan telaah atau asesmen ya. Nah, nilai ALT dan AST sebelum memulai simvastatin berada dalam rentang normal aja, tidak ada riwayat konsumsi alkohol, penyakit hati kronis atau penggunaan obat lain yang diketahui menyebabkan hepatotoksisitas ya. Namun pasien tidak menghentikan simvastatin dan evaluasi lanjutan belum dilakukan karena ia tidak kembali kontrol. Nah, ini sulitnya untuk menjaga pasien ini yang ngikutin pasien ini itu sulit ya. Terutama untuk studi-studi prospektif ya, prospektif ini ngikutin pasien ini gimana, apakah memang pemakaian simvastatin ini dia baru 2 minggu, setelah sebulan tuh bagaimana ya kan, apakah terjadi peningkatan enzim ALT dan AST-nya ya. Nah, bagaimana kita mengaksesnya ya? Penilaian waktu kejadian abnormalitas laboratorium masuk akal terjadi dalam 3 minggu setelah penggunaan obat, namun bisa juga disebabkan oleh interaksi amlodipin dengan faktor lain yang tidak teridentifikasi serta tidak ada data yang jelas terkait efek penghentian obat. Maka kasus ini dikategorikan sebagai possible. Nah, ini susahnya ya untuk mengetahui, menganalisa efek samping obat secara detail karena bisa jadi pasiennya tidak kooperatif ya, tidak kooperatif karena peningkatan angka ALT dan AST ini belum
tadi ya, dia tidak mengeluhkan gejala tertentu ya, hanya dari hasil pemeriksaan darah, karena gejala itu baru timbul pada angka tertentu. Jadi ada ambang batasnya ya. Misalkan sudah terjadi peningkatan 5 kali dari nilai LTST. Nah, itu baru tampak apakah jaundice dia ya. Nah, itu baru tampak. Nah, karena ini belum tampak, pasien dia merasa dia aman-aman saja ya. Padahal dari hasil pemeriksaan labnya seperti itu. Jadi ini ada data yang apa namanya missing link, ada data yang hilang yang tidak bisa diikutin, sehingga ini termasuk kategori possible. Ada kemungkinan. Tentu kemungkinan ini tentu dinilai dari beberapa hasil riset ya yang dipublish ya terkait dengan penggunaan simvastatin ini. Ini dari aspek apa? Ini dari aspek side effect-nya terhadap fungsi hati. Belum lagi yang lain, rhabdomyolysis ya, itu tentu saja. Tapi untuk simvastatin ini ya, untuk monitoring baik efek terapi dan efek sampingnya itu paling cepat itu 2 minggu. Karena kejadian ini tidak bisa masuk kategori certain ataupun probable, karena untuk penggunaan agen-agen dislipidemia ini respon dari obat itu baru tampak paling cepat setelah 2 minggu. Termasuk juga tadi anti hiperurisemia ya, seperti allopurinol, febuxostat atau yang lainnya, itu akan tampak paling cepat setelah 2 minggu. Rata-rata itu 1 bulan baru tampak terjadinya penurunan angka kolesterolnya. Demikian juga dengan side effect-nya. Jadi ini termasuk kategori possible, mungkin seperti itu. Nah, kasus yang kedua, neutropenia ringan setelah terapi carmibazole ya. Wanita 40 tahun dapat carmibazole 10 mg 2 kali sehari. Ini dia kasusnya hipertiroid yang baru didiagnosa. Setelah 4 minggu terapi, hasil pemeriksaan darah rutin menunjukkan penurunan jumlah neutrofil menjadi 1.200 sel per milimeter kubik. Nah, normalnya di atas 1.500 ya, penurunan sedikit ya, tanpa gejala infeksi atau keluhan lain. Pemeriksaan darah sebelum pengobatan menunjukkan nilai neutrofil yang normal. Setelah carmibazole, pasien juga mengkonsumsi propanolol sebagai terapi simptomatik. Nah, ini pasti dia ada gangguan kardiovaskular lah ya, bisa jadi hipertensi ya, ataupun penyakit yang lainnya ya. Carmibazole diketahui dapat menyebabkan agranulositosis, namun dalam kasus ini penurunan neutrofil tergolong ringan. Dokter memutuskan untuk melanjutkan pengobatan sambil memantau secara berkala. Tidak dilakukan penghentian obat ya atau pengujian ulang dalam waktu dekat. Meskipun hubungan antara penggunaan obat dan penurunan neutrofil dapat diterima, kemungkinan bahwa neutropenia disebabkan oleh kondisi autoimun yang mendasari terjadinya hipertiroidisme tidak bisa dikesampingkan. Nah, jadi kan ada ya, kalau Anda itu pernah dapat kuliah autoimun disease, itu salah satunya adalah Graves syndrome ya, atau saya lupa satu lagi namanya, di mana penyakit-penyakit yang terkait dengan hipertiroid yang disebabkan oleh autoimun ya. Autoimun kan penyebabnya tidak diketahui secara pasti, kan itu hanya karena terjadinya reaksi antigen antibodi yang abnormal ya, terjadi autoimun ya, yang salah sangka itu. Oke, artinya di sini ini kemungkinan neutropenia, penurunan jumlah neutrofil, apakah karena carbimazole yang notabene merupakan obat antihipertiroidnya dia, atau jangan-jangan karena penyakitnya ya, atau jangan-jangan memang karena dia menderita hipertiroid autoimun yang disebabkan oleh autoimun. Oke, saya ingat Graves syndrome, kemudian Hashimoto ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan masalah di tiroid yang disebabkan oleh autoimun. Nah, ini. Nah, dokter ini masih ini ya, melakukan pemantauan. Artinya obat ini tetap ya diberikan karena ini yang cocok untuk pasien itu. Terjadi penurunan neutrofil yang ringan ya. Jadi ada 2. Nah, oleh karenanya di asas di sini
Dikatakan bahwa tidak ada data yang jelas mengenai efek dari penghentian obat dan masih ada kemungkinan penyebab lain, maka kasus ini termasuk dalam kategori possible untuk efek samping obat. Paham ya? Jadi ini ragu-ragu ini ya, masih bimbang apakah karena obat atau karena adanya penyakit lain. Nah, penyakit itu diperkirakan ada penyakit yang susah untuk dikendalikan ya, autoimun ini. Oke, kita bisa paham ya, certain, probable, dan kemudian juga kategori possible. Yang keempat adalah unlikely, kemungkinannya itu kecil ya, kriteria. Waktu kejadian nggak logis atau terlalu lama setelah obat diberikan. Nah, kita harus pintar-pintar memberikan edukasi ke pasien, logis atau tidaknya kalau pasien mengatakan semenjak saya minum obat ini badan saya jadi gemuk gitu ya. Nah, waktu kejadiannya itu logis enggak gitu ya. Kalau terlalu lama kira-kira logis atau tidak, tentu tidak logis ya. Ada penyebab lain yang lebih mungkin. Tidak ada bukti bahwa menghentikan obat memperbaiki kondisi. Misalkan ada orang ya, ini sering sekali terjadi pada ibu-ibu usia produktif ya. Jadi dia katanya, loh kok ya mohon maaf ya, ini bukan body shaming ya saya ya. Jadi ini kan kita lihat dari konteks medisnya ya, dari konteks medisnya. Jadi misalkan ada orang yang tadinya ketika gadis itu badannya langsing lah ya, body goal lah katakan seperti itu. Nah kemudian dia katanya itu setelah melahirkan minumlah KB ya, menggunakan KB hormonal ya. Nah, kemudian semenjak dia minum obat KB itu jangka waktunya lama, 3 tahun atau 4 tahun, tiba-tiba over obese. Dia mengatakan bahwa semenjak dia minum obat KB terlalu over obesitas. Bisa jadi, wah ini timbangan saya ini bisa menjadi 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan sebelum saya menggunakan KB hormonal. Nah, kira-kira itu tanda tanya, apakah ini logis waktunya atau tidak ya? Atau jangan-jangan ada penyebab lain loh? Iya, coba telusuri dulu. Apakah ibunya atau bapaknya ya juga obesitas? Jangan-jangan karena faktor genetik. Ya, karena faktor genetik. Ada masalah di gennya yang istilahnya bermasalah di proses metabolisme lemak. Kan ada gen yang misalkan yang berperan dalam proses metabolisme dari kolesterol dan trigliserida, misalkan inhibitor HMG CoA reduktase dari golongan statin itu. Nah, si orang-orang dengan genetik tertentu ya, itu kan ada ya. Jadi proses metabolismenya itu nggak respon gennya untuk mengekspresikan inhibitor HMG CoA reduktase ya secara alamiah. Nah, terjadilah dia obes. Nah, kemudian dia menuduh bahwa itu faktor eksternal, padahal jangka waktunya sudah lama. Oke, itu termasuk kategori kemungkinan kecil respon efek samping dari satu obat atau yang kita kenal dengan istilah unlikely ya. Jadi nggak ada bukti bahwa menghentikan obat itu akan memperbaiki kondisi. Oke lah ya. Oke, sekarang nggak usah pakai KB hormonal, dihentikan ya. Setelah dihentikan, recovery dong tubuhnya ya kan, recovery. Setelah berapa tahun, kok badannya nggak ikut recovery? Kok nggak reversible kembali gitu ya? Ah, berarti bukan karena obat, udah deh, bukan karena obat ya. Dia Anda paham ya, jadi unlikely ini manifestasi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal, ya dilihat dari waktu kejadian, tidak mungkin perkembangan penyakit atau akibat penggunaan obat lain dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima. Nah ini contoh kasusnya, peningkatan kreatinin setelah penggunaan paracetamol. Paracetamol ini metabolit toksiknya kita tahu adalah NAPQI, itu sudah umum diketahui. Oke. NAPQI itu kan hepatotoksik. Apakah dia juga toksik terhadap ginjal sehingga terjadi peningkatan serum kreatinin dari pasien itu? Mari kita lihat ya. Jadi seorang pria berusia 60 tahun dirawat di rumah sakit karena LBP nih, low back pain, nyeri punggung bawah, dan diberikan paracetamol
500 mg 3 kali sehari sebagai analgetik. 2 hari setelah pengobatan, kadar kreatinin serum pasien meningkat dari 1 mg per desiliter menjadi 2,2 mg per desiliter. Ya, sedikit tinggi sih ya, tapi tidak begitu mengkhawatirkan saya kira ya. Jadi angka normalnya kalau di pria itu batas atasnya kalau saya tidak salah ini ya 1,4 ya. Oke, pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengalami dehidrasi berat akibat diare yang sudah berlangsung 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Dan dia juga diketahui memiliki riwayat penyakit ginjal kronik stadium awal. Selain parastamol, pasien juga mendapatkan antibiotik ciprofloxacin. Nah, ini dia yang dapat menyebabkan gangguan ginjal pada beberapa individu. Oke, Anda harus hati-hati juga ya untuk antibiotik ciprofloxacin ya, golongan quinolone ini, karena dia pemberiannya 2 kali 1, jangan sampai Anda salah-salah berikan frekuensi 3 kali 1. Nah, ciprofloxacin ini di banyak jurnal ya, dia memang berpengaruh terhadap ginjal, termasuk kategori obat yang warning untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan juga sebetulnya warning untuk pasien-pasien yang belum mengalami gangguan fungsi ginjal. Anda harus benar-benar ya memperhatikan bahwa kalau ciprofloxacin ini 2 kali 1, berarti interval pemberiannya itu adalah tiap 12 jam. Jadi nggak boleh 2 kali 1 asal, karena nanti efek toksiknya ke ginjal. Misalkan minum jam 8, ketemunya jam 8 malam ya. Tolong ya, jangan dinormalisasi minum obat itu pagi, siang, sore, malam. Enggak begitu sekarang, tapi jam. Ya, tiap 8 jam, tiap 6 jam. Jangan dinormalisasi pagi, sore gitu. Pasien ya nanti akan asal aja, karena kategori pagi itu tiap orang bisa saja tidak sama ya. Oke. Jadi dia mendapatkan antibiotik ciprofloxacin yang dapat menyebabkan gangguan ginjal pada beberapa individu ya. Setelah pasien diberikan hidrasi dan terapi suportif, kadar kreatininnya menurun secara perlahan dalam 5 hari ke depan ya. Padahal diketahui parastamol tidak menyebabkan nefrotoksisitas pada dosis terapi ya, dan dalam waktu singkat seperti kasus ini. Jadi kalau si paracetamol ini sebagai tertuduh ya enggak lah ya. Paracetamol ini kan ya kita ketahui dari data ya, data keamanannya dia memang hepatotoksik, tapi pada dosis normal enggak, pemakaian jangka pendek enggak. Kalau dosisnya itu dosis besar, pemberiannya akut, atau misalkan dosis normal diberikan berturut-turut dalam jangka waktu yang lama, atau pemberian secara kronis, itu ada kemungkinan menyebabkan peningkatan metabolit toksik sinapki itu. Dia akan terakumulasi di hati ya. Tapi kalau ini kayaknya sih enggak lah ya, karena parastamol ya. Oke, hanya diberikan 3 kali sehari sebagai analgetik ya. Nah, ini 2 hari setelah pengobatan. Ini jangan dituduh ke parastamol. Oke, asesmennya hubungan waktu antara penggunaan PCT, parastamol, dan peningkatan kreatinin itu tidak kuat. Nah, Anda perlu meluruskan ini ya kepada pasien-pasien, bahwasanya kan banyak tuh, saya nggak mau lah minum obat nanti ginjalnya kena. Ya, nggak ada kalau paracetamol arahnya ke situ, ke ginjal. Saya nggak mau lah minum parastamol sebelum makan dulu ya, nanti mah tukar lambung. Enggak ada kaitannya ke mekanisme kerja paracetamol untuk mendapatkan efek terapi, dan efek sampingnya enggak ada ke iritasi lambung. Jadi itu adalah suatu hal yang enggak logis. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada pasien? Ya, itu edukasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam ya. Oke. Kemudian kondisi klinis lain seperti dehidrasi setelah penggunaan antibiotik dan penggunaan antibiotik nefrotoksik jauh lebih masuk akal sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, meskipun secara teknis mungkin ada hubungan waktu, kaitan antara paracetamol dan efek samping tersebut dianggap unlikely. Ada kemungkinannya itu kecil atau bahkan dikatakan tidak ada. Ini ada contoh beberapa kasus lagi, leukositosis setelah penggunaan metformin ya. Ini kita lihat ya. Oke, terjadi peningkatan angka leukosit. Oke, apakah ini infeksi?
Padahal sebelumnya berada pada kisaran normal, ini datang pemberian metformin lagi. Tidak ada demam. Nah, ini lagi-lagi tertuduhnya si metformin ini. Ya. Padahal nggak ada hubungan sebab akibat, unlikely ya. Next adalah conditional unclassified, bersyarat belum terklasifikasi. Informasi awal ada tapi belum cukup untuk menilai hubungan kausalitas. Data tambahan belum memadai, jadi masih menunggu data tambahan. Nah, contohnya adalah anemia setelah penggunaan linezolid ya. Seorang pria berusia 46 tahun dirawat di rumah sakit karena infeksi kulit berat dan mendapatkan terapi linezolid 600 mg 2 kali sehari. Setelah 9 hari pengobatan, hasil pemeriksaan darah lengkap menunjukkan penurunan kadar hemoglobin dari 13,2 menjadi 10,1 gram per desiliter dan hematokritnya dari 39% menjadi 30%. Pasien tidak menunjukkan tanda perdarahan aktif, tapi tidak juga memiliki gejala anemia yang berat. Ya enggak, masih 10 ya. 10,1 itu belum ya. Nah, gejalanya itu timbul mungkin di 7 ke bawah lah ya. Nah, 8, 9 itu masih oleng-oleng dikit. Oke. Riwayat penyakit sebelumnya mencakup gastritis kronik, namun tidak ada bukti perdarahan gastrointestinal aktif saat dilakukan evaluasi. Linezolid memang dikenal dapat menyebabkan supresi sumsum tulang. Ini antibiotik ya, termasuk anemia. Tapi dalam kasus ini tidak ada pemeriksaan lanjutan seperti hitung retikulosis, sumsum tulang, atau pemantauan jangka panjang setelah penghentian obat. Obat tidak langsung dihentikan dan pasien pulang sebelum evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan. Artinya apa? Data belum cukup memadai untuk memastikan hubungan kausalitas antara obat dan efek yang terjadi. Kasus ini masih pending ya. Dia masih gantung ya. Dikategorikan sebagai conditional atau unclassified. Iya, belum bisa diklasifikasikan ini yang mana. Diperlukan informasi tambahan. Pasiennya udah hilang, nggak bisa dimonitor seperti itu. Nah, kita rumit kan untuk mengklasifikasikan efek samping ini. Oke, itu dia. Nah, contoh-contoh lain bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian yang keenam adalah unaccessible. Tidak dapat dinilai, data terlalu minim atau bertentangan, tidak dapat dinilai secara masuk akal. Ini dia. Nah, jadi Anda harus jeli. Masa sih ada pasien mengatakan bahwa dia nyeri dadanya setelah konsumsi obat antihipertensi. Kita lihat langsung ke contoh. Seorang pria berusia 58 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan nyeri dada dan palpitasi. Berdebar-debar ya, padahal nggak ada tuh sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Yang mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia memulai obat antihipertensi yang diberikan oleh seorang keluarga yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, namun tidak dapat mengingat nama obatnya, dosis maupun kapan terakhir kali obat tersebut dikonsumsi. Nah, ini kan tunggu dulu. Kadang-kadang kalau dia begini, ya, kalau keluarganya itu dokter, pasti akan langsung dikatakan diberikan oleh dokter yang kebetulan saudara saya. Tapi kalau tulisannya itu tenaga kesehatan, itu berarti biasanya bukan dokter. Apakah dia perawat, bidan, ya bisa jadi dia penata anestesi ataupun misalkan ya yang lainnya ya, atau farmasi atau apoteker yang dia belum melakukan diagnosa. Dia hanya mengukur tekanan darah. Oh, tinggi, diberikan ini ya. Nah, kan kebanyakan seperti itu ya, berdasarkan teori aja gitu. Kemudian dilakukan diagnosa. Ya, apakah apoteker boleh melakukan diagnosa? Nggak boleh ya. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang kronis. Apoteker hanya boleh melakukan anamnesa ringan untuk penyakit-penyakit yang tidak kronis. Tentu saja untuk obat-obat OTC atau obat wajib apotik. Nah, itu boleh. Namanya bukan diagnosa, tapi anamnesa untuk penyakit dengan keluhan ringan. Keluhan berat nggak boleh. Jadi jangan sampai kita tuh yang kebablasan ya. Misalkan kita punya alat tensi di rumah. Wah, ini tinggi ya. Pertama kesalahannya kita sebagai apoteker ini ya, bukan ranah kita untuk melakukan diagnosa penyakit berat. Kemudian alat yang digunakan apakah itu valid?
alat pengukur tensinya, apakah pada pengukuran berulang, ya, memberikan data yang hampir sama, CV-nya bagaimana, apakah kurang dari 10%, koefisien varian setelah lakukan pengukuran berulang. Nah, validitas dari alat yang digunakan itu juga masih diragukan. Ada kesalahan yang kedua. Yang ketiga, kita memberikan obat ya untuk penyakit yang termasuk kategori berat, apalagi untuk kardiovaskular. Nah, itu sudah salah. Ya, itu sudah melanggar hukum, melanggar ketentuan. Ya, meskipun orang menganggapnya ya kan begitu. Ya begini ya. Mohon maaf, kita sebagai apoteker, dokter ya yang katakanlah mereka kuliahnya udah lama, kita udah lama juga kuliah ini untuk sebagai apoteker kan paling cepat 5 tahun, ya kan? Sebagai dokter paling cepat 6 tahun, belum lagi nanti intensifnya 7 tahun, ya kan? Nah itu mereka itu untuk menetapkan suatu diagnosa atau kita pun ya untuk mengatakan ini adalah drug of choice atau first choice dari obat-obat untuk penyakit tertentu, itu kajiannya kita panjang loh, ya, jurnal ilmiah, studi case study, berapa kali, sampai kita tuh yakin, oh, seperti ini ya first choice-nya, ini obat yang tepat drug of choice-nya berdasarkan skenario. Ya kan? Kita nih sebagai apoteker, ranah kita jelas batasannya. Kemudian dokter juga, dia kajiannya panjang itu, mulai dari tingkat preklinik, tingkat klinik, maupun ketika dia intensif, baru dapat surat izin praktek. Nah, zaman sekarang kita semua tahu bahwa ya di era digitalisasi ini, di era AI ini, orang kok ya dengan mudahnya ketik di AI ya gejala penyakit, kemudian muncul diagnosa, muncul obatnya, lalu beli sendiri tuh. Orang yang sudah bertahun-tahun belajar dengan kajian-kajian ilmiah berdasarkan evidence-based medicine, ya, untuk menetapkan atau menegakkan suatu diagnosa yang kitanya sebagai apoteker menentukan drug of choice, ya, dengan berbagai macam pertimbangan jurnal, kajian-kajian ilmiah yang mendalam, studi literatur review segala macam, begitu sulitnya, tiba-tiba ada orang awam yang auto pinter secara instan hanya dengan ketik di HP-nya. Ini loh obatnya. Nah, apa kejadian ya? Nah, kejadian kan seperti ini. Dia pintar-pintarnya. Wah, banyak di lapangan seperti itu. Banyak. Ya, ya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita memberikan edukasi pun ya tergantung ya. Nanti kita berhadapan dengan siapa? Kalau berhadapan dengan SDM yang kualifikasinya tinggi tetapi egonya tinggi, itu rumit kita. SDM dia tinggi tapi bukan bidangnya. Ya, kualifikasinya tinggi dia, tapi bukan di bidangnya, tapi sok tahu gitu. Egonya tinggi. Dia pintar semua kata dia kan. Nah, itu rumit. Susah kita berhadapan dengan orang itu. Atau dengan orang SDM yang mohon maaf dalam tanda petik yang dia nggak qualified gitu di bidang ini, bidang medis. Tetapi dia berdasarkan pengalaman, wah kemarin ini dari mulut ke mulut. Kemarin ya saudara saya minum obat ini sembuh kok gitu. Nah, itu dia, itu rumit menghadapi orang yang mohon maaf seperti itu, rumit, tapi dia sok tahu. Nah, itu rumitnya ya. Miris sekali untuk di lapangan. Rumit bagi kita untuk melakukan edukasi ini memang rumit ya, tidak semudah teori yang disampaikan oleh dosen-dosen kita atau para pakar ya di forum-forum resmi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Dia nggak dapat mengingat nama obat karena ada keluarganya yang berikan, dosisnya apalagi. Kemudian kapan terakhir kali obat itu dikonsumsi? Pemeriksaan EKG menunjukkan takikardi ventrikular ringan. Takikardia berarti di atas 100 ini ya heart rate-nya. Oke. Sementara hasil troponin dan enzim jantung berada dalam batas normal. Oke, troponin T-nya
berada dalam batas normal. Mungkin CKMB-nya juga normal nih ya. Pemeriksaan laboratorium lainnya termasuk elektrolit dan fungsi ginjal juga berada dalam rentang normal. Kaget aja nih jantungnya nih ya, takikardi supraventrikular. Nggak tahu juga obatnya. Dia palpitasi. Penilaian tidak ada informasi yang jelas mengenai obat tersebut. Nah, apa obat antihipertensi aja katanya untuk menurunkan tensi. Apa sih obat yang diberikan ini? Kenapa dia bisa takikardi ya? Seperti itu ya, takikardi dia. Obat antihipertensi. Nah, kita ingat, antihipertensi berarti dia menurunkan tensi. Jangan-jangan kebablasan ini tensinya. Ya, sehingga tensinya itu di bawah normal. Maka sebagai mekanisme kompensasinya karena tensi itu di bawah normal, maka ginjal akan mengeluarkan renin, ya. Kemudian pompa jantung bekerja lebih keras sehingga terjadi takikardi. Ini kenapa? Hipotensi terjadinya apa namanya ini hipotensi, turunnya tekanan vasodilatasi yang berlebihan sehingga kurang pasokan darah ke situ. Jantung memompa dengan sangat keras, terjadi takikardi supraventrikular, tapi masih ringan dia. Tanya obatnya apa, Pak? Bapak minum obat apa tadi, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Blisternya mana? Udah dibuang. Kapan terakhir minumnya? Aduh, kemarin sore atau siang ya, kurang lebih nggak jelas. Seperti itu, nama obat nggak jelas dosis. Nah, ini bahaya orang yang memberikan ini ya. Oke, tidak ada informasi ya. Oleh karena itu, ini nggak bisa dinilai unaccessible, nggak bisa untuk dinilai unclassifiable, nggak bisa untuk diklasifikasikan ya, seperti itu. Nah, ini juga ada SGPT, SGOT yang tinggi pada pasien riwayat hepatitis tidak jelas dan penggunaan obat herbal yang tidak diketahui. Sama dia minum obat herbal. Nggak tahu diberikan obatnya. Ini maaf ya, kita harus melakukan edukasi. Kadang-kadang mohon maaf, ini kadang keluarga saya sendiri pun ya. Nah, ya itu saya selalu lakukan edukasi dengan bahasa awam ya. Kalau minum obat, itu dilihat jamnya ya. Jamnya yang dilihat. Nah, jam 8 atau jam 2 siang nanti atau jam 10 malam. Nah, nanti mereka tuh kenapa ya saya minum obat ini tuh rasanya kok agak sedikit oleng saya ya. Saya tanyakan, tadi minum obatnya jam berapa? Aduh, kayaknya pagi deh. Ada minum kopi nggak? Ada. Saya mau cari tahu data selisih nih berapa jam jedanya nggak tahu dia. Pokoknya pagi deh. Gitu. Ya berapa lama setelah minum kopi? Nggak tahu lah, kira-kira 1 jam lah, kira-kira kan nggak pasti ya. Berarti tidak tersedia informasi yang memadai mengenai obat yang dikonsumsi, jenis waktu konsumsi. Ya, dia juga minum herbal. Nah, ini pentingnya edukasi ke masyarakat. Nah, saya kira itu ya untuk materi klasifikasi efek samping obat menurut kriteria WHO ART ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yang kriteria satunya ya, metra ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya tutup ya. Ya, Bu.